Jadi ini mah tugas Bapak ya, tugas kuliah Bapak. Oke. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa inna nasta'inu ala umuri wadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa barakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur alhamdulillah. Di kesempatan hari ini kita bisa kembali ke sekolah ya, sudah beberapa bulan, sudah 1 tahun lebih kita tidak tatap muka dan alhamdulillah sudah keluar surat edaran keputusan tentang tatap muka yang akhirnya hari ini ya beberapa hari kita sudah bisa melakukan pembelajaran secara langsung atau secara tatap muka. Meskipun jumlah pesertanya, jumlah siswanya terbatas atau 50%. Ya. Tapi untuk kelas 8 ini, hari ini cukup banyak juga yang hadir kayaknya. Coba kita berdoa dulu sebelum dimulai, sebelum Bapak absen, sebelum dimulai ke pembelajaran kita berdoa dulu. Coba pimpin siapa? Reza, pimpin aja. Coba. Sebelum kita belajar baik, Bapak absen dulu ya. Yang hari ini berarti dari Revan kemarin ada Reja berarti ya, dari Reja ya. Yang hari ini Reja hadir teman-teman. Reja hadir, Ripa, Rizky. Rizky orang mana? Rizky Fauji. Sandy rambutnya dipotong Sandy ya. Ya Bu, mana Bu? Sidik Fajar mana? Tidak hadir. Silvi, Siti Nur, Sri Wulan, Surya kamu teh adiknya Hana? anak. Teh Hana. Bukan. Hana siapa? Bukan. Yang adiknya teh Hana siapa? Nggak tahu. Ada kelas yang sekarang naik. Dia naik kelas 8. Titin. Wina. Wildan. Raja. Apa kamu yang adiknya teh Hana? Bukan. Tito nggak hadir ya, berarti Tito sama Sidik Fajar yang tidak hadir. Baik, izin. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Ya, di situ sudah terpampang judulnya, ya, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Ini judulnya. Kita pelajari tujuannya dulu, Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini, ya. Ini kelihatan nggak? Nggak. Kecilan ya. Berarti. Kelihatan. Jadi tujuan pembelajaran materi ini kita belajar tentang ini. Pertama, supaya kalian dapat menjelaskan pengertian makanan dan minuman yang halal. Ya, pengertian makanan dan minuman yang halal. Kemudian menjelaskan makanan dan minuman yang haram. Ya, pengertian dari halal dan haram. Kemudian menyebutkan kriteria
Menyebutkan kriteria makanan dan minuman yang halal dan haram. Kemudian menunjukkan dalil Al-Quran dan hadis. Baik. Kemudian ini menyebutkan manfaat makanan dan minuman yang halal dan haram, memilih dan mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi sesuai syariat Islam. Nah. Sekarang lihat ke PowerPoint ya. PowerPoint mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Coba yang kalian ketahui tentang makanan dan minuman yang halal itu seperti apa? Coba. Air miras haram. Apa? Air miras haram. Air Miras haram. Haram. Ya, minuman keras benar. Terus itu haram. Kalau makanan dan minuman yang halal seperti apa? Makanan yang halal itu apa? Makanan dibuat sendiri. Boleh, bisa. Tapi kalau misalkan makanan yang dibuat sendiri, kalau misalkan dari hasil mencuri, bisa. Misal ayamnya hasil mencuri, ya hasil mencuri. Terus dipotong, kan itu diolah sendiri ya, dipotong, digoreng, itu diolah sendiri. Ya tetap haram. Kenapa? Karena hasil mencuri, ya. Jadi makanan dan makanan yang halal itu makanan yang sesuai syariat Islam. Makanan dan minuman yang halal itu, ya. Minuman sama. Ya. Kalau minuman misalkan minuman air putih, tapi kalau air aquanya misalkan dari hasil mencuri, ya haram tetap. Ya, walaupun halal air mineral halal, tapi karena hasil mencuri jadi haram. Ya haram. Nah ini kompetensi dasar yang kita pelajari, Bapak lewat saja ya. Ini tujuan yang tadi sudah dibahas tujuannya. Nah ini nih, ini gambar makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Bergizi itu apa? Bergizi itu baik untuk tubuh ya. Di sini ada gambar anggur ya, buah anggur, buah apel, ada buah jeruk, ada telur, kemudian ini minuman jus ini tuh ya. Kalau tidak, karena gambarnya ini kurang terang. Ya. Itu minuman air susu itu. Nah, ini peta konsep yang akan kita bahas. Ini peta konsep. Jadi surat An-Nahl membaca, menghafal ya. Membaca. Nah, ini surat An-Nahl. Tapi sebelumnya nih, Bapak bahas dulu nih. Sebelum ke dalil, Bapak bahas dulu. Makanan dan minuman yang halal. Nanti ulangi, makanan halal itu makanan dan minuman halal itu apa tadi? Makanan dan minuman yang halal. Nah, itu apa pengertiannya kata Bapak? Makanan dan minuman yang ya segala makanan dan minuman atau minuman yang sesuai dengan apa tadi? Dengan syariat Islam. Yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, makanan minuman itu ada beberapa kriteria tadi yang sudah disebutkan ya. Ada beberapa kriteria. Nah, materinya ada di sini. 170. Ini infografis, kelihatan?
Kelihatan enggak? Kelihatan ya. Jadi infografis. Nah, infografis materi yang akan kita bahas pertama ini ada gambar Al-Quran ya. Jadi ini perintah makan makanan yang halal itu ada di Quran surat An-Nahl ayat 114 dan yang hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang disebut makanan halal, ada label halal. Kita sering lihat di makanan ya, ada label halal. Berarti udah diverifikasi, udah dicek terlebih dahulu oleh kantor Kementerian Agama Pusat ya, Kementerian Agama. Nah, kalau kita sering mengkonsumsi makanan halal, itu akan menjadi generasi yang sehat ya. Jadi kita hindari makanan yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Dampak buruk kesehatan itu bukan hanya makanan halal ya. Apalagi makanan halal. Kalau misalnya kita punya penyakit gula, kita hindari makanan-makanan yang berbau gula karena kesehatan kita akan lebih parah ya kalau kita mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Kemudian memiliki cita rasa yang tinggi, menjaga ketercukupan. Ini tentang makanan halal. Ini tentang pantun ya, pantun. Yang agama namanya sholat, jadi rukun Islam kedua. Jika ingin tubuh yang sehat, makan minum haruslah dijaga. Rukun pertama disebut syahadat, bersaksi tentang Allah dan Rasulnya. Tubuh sehat, hidup jadi semangat, cara tepat meraih cita-cita. Coba saja. Ini hadis. Nah, ada? Dia berarti udah minimal tahu. Ini dalil nakli ya, dari nakli itu dalil dari bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ini dalil Al-Quran. Ini dalilnya tentang makanan, perintah memakan makanan yang halal dan bergizi. Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wa syukuru ni'matallahi in kuntum ta'lamun. Ini hadis, ini hadisnya ya. Hadis tentang perintah mengkonsumsi makanan yang halal, makanan yang halal dan bergizi. Baik saja. Jadi makanan yang halal itu, ulangi, makanan yang halal itu apa tadi? Makanan yang sesuai syariat Islam. Ada beberapa kriteria makanan halal itu ya. Makanan dan minuman yang halal itu ada beberapa kriteria. Minuman ada beberapa kriteria, ada kriterianya. Yang pertama kriterianya ya, itu dari zatnya atau wujudnya. Contoh ya, contoh nasi ya, nasi atau padi lah ya, nasi atau padi. Ini jelas nasi itu halal ya. Kemudian tadi daging ayam misalkan ya, daging ayam jelas halal. Tapi tadi nanti ada penjelasan lagi. Kemudian apalagi daging sapi ya. Kemudian apalagi? Telur. Terus apa lagi? Telur. Banyak lah. Apalagi? Buah-buahan ya. Misalkan buah mangga, buah apel, buah anggur, buah semangka dan sebagainya. Kemudian sayur-sayuran, kangkung, sayur-sayuran dan sebagainya. Ini dari wujudnya. Kalau makanan, minuman, misalkan minuman,
Minuman air putih, ya misalkan air putih. Kemudian apalagi jus, ya jus buah-buah, ya jus buah-buahan. Apalagi kopi, boleh, halal, benar, kopi halal. Terus apalagi susu, ya air susu, baik susu kambing, ya, ataupun susu sapi. Ya. Kemudian apalagi banyak lah ya dan sebagainya. Yang termasuk halal dari wujudnya jelas halal wujudnya, ya dari zatnya. Sekarang kriteria yang kedua dari cara mendapatkannya. Nah, ini mah dari cara mendapatkannya. Yuk. Nah, sekarang mah dari cara mendapatkan, jadi kriteria halal itu pertama dari zatnya, dari wujudnya, kedua dari cara mendapatkannya. Nasi tadi halal, daging ayam halal, daging sapi halal, telur halal, buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya itu halal. Tapi kalau dari hasil mencuri, ya itu tetap haram. Itu walaupun bentuknya mah wujudnya mah halal. Atau roti kita ada di warung roti, teman kita beli roti ya halal, wujudnya mah halal. Tapi kalau cara mendapatkannya itu dengan hasil mencuri, ya tetap jadi haram. Ya, jadi haram. Kemudian yang ketiga kriteria halal itu dari cara mengolahnya. Dari cara mengolahnya, contoh misal kita punya ayam di rumah, ayam sendiri, bukan hasil mencuri, ya misalkan ayam. Kemudian sama kita dipotong, disembelih. Tapi cara mengolahnya salah, sesuai syariat Islam. Makanya tadi makanan dan minuman itu makanan minuman yang sesuai dengan syariat Islam. Cara mengolahnya bagaimana? Dari motongnya pun misalkan tanpa mengucapkan bismillah, ya, tanpa sebelum memotong itu nggak mengucapkan bismillah, ya, jadi haram dagingnya. Walaupun ayamnya ayam kita, daging ayam tadi halal, tapi kalau cara mengolahnya salah, ya salah jadi halal. Gitu, ngerti ya? Ngerti. Daging sapi sama. Kita punya domba atau daging sapi sama. Kita punya domba disembelih sama kita, tapi cara menyembelihnya salah. Jangan udah mengucapkan bismillah. Nanti diajari di kelas 9 ada cara penyembelihan hewan, ya, ada cara penyembelihan hewan. Misalkan udah disembelih dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau udah mengucapkan kalimat-kalimat Allah, entah itu Allahu Akbar, entah itu auzubillahi minasyaitonirrajim dan sebagainya lah, ya, ta'awudz. Benar, tapi prosesnya salah, proses memotongnya salah. Misalkan, jadi cara memotong itu hati-hati. Ini leher, misalkan ini leher ya, ini leher ibaratnya. Ini pisau. Jadi kalau si pisau, pertama si pisaunya harus benar-benar tajam. Nanti diajarin di kelas 9. Si pisau benar-benar tajam, tidak tumpul, eta nanti bahasa Sunda pintul, tidak tumpul. Pertama dari bawah, set di lehernya itu, ya di lehernya set di bawah, set sampai putus urat nadinya, urat pernapasannya, ya. Sampai putus pernapasannya. Ya. Kalau sudah merasa yakin putus, baru lepas, ya, si pisaunya. Tapi kalau misalkan ya pas motong, putus ya, dilepas, ternyata si saluran pernapasannya belum putus, si pisaunya kenain lagi ke lehernya, tidak boleh. Itu jadi haram.
Ngerti ya? Nah, jadi kriteria makanan halal itu, makanan dan minuman halal itu, pertama dari wujudnya jelas, kemudian dari cara mendapatkannya, kemudian cara mengolahnya. Ya, dari cara mengolahnya tadi. Atau misalkan tadi udah dari wujudnya, daging babi halal haram. 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 Itu dari wujudnya halal. Kemudian daging anjing Haram. haram. Darah dulu mah ada suka jualan marus. Pernah dengar marus? Pernah dengar nggak? Enggak. Nah ya, jadi darah ayam yang kukus, ya darah ayam yang dikukus, terus dikasih bawang, dikasih bumbu lah, dikasih garam, dan sebagainya, enak. Dulu mah bapak juga waktu kecil belum tahu agama, belum tahu aturan ini. Sering bapak dulu waktu kecil mah sebelum SD mah turunnya, jadi bapak sering makan itu, enak emang. Jadi dikasih bumbu, jadi dikukus itu dulu dibungkus dulu sama daun pisang, kemudian dikukus. Sebelum dikukus itu dikasih bumbu, garam, terus bawang-bawangan, itu matang. Jadi kayak ati jadinya, enak memang. Tapi ternyata itu haram, karena itu darah. Daging lemak. Kalau daging manusia haram. Haram lah ya, haram. Cari ya kalau ada yang kemarin berita yang mutilasi dan sebagainya yang ngeri. Apalagi yang kenapa kanibal, ya udah dimutilasi, udah dibunuh, dimakan, ada yang gitu. Berani dia gitu. Jangan. Ini dalilnya. Nah, sampai di sini mau barangkali ada yang mau ditanyakan tentang makanan dan minumannya halal. Coba. Apa? Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang mengkonsumsi makanan dan minumannya halal. Barangkali yang ditanyakan. So. Ayo. Ini dalilnya. Nah, nanti tugas kalian ini ditulis kemudian dihafal, ya. Nanti ditulis dan dihafal. Minggu depan lah ini mah ya, tugasnya minggu depan. Nah, kalau sekarang kita lanjutkan dulu ke materi. Nah, di sini nih. Ini tentang bahasan kelihatan nggak itu? Nah, kriteria di sini nih. Pertama dari zatnya, yang halal itu dari zatnya, dari baik, dari zatnya. Kemudian aman atau tidak membahayakan, ya. Artinya makanan yang dikonsumsi tidak memberikan dampak buruk seperti zat kimia. Tidak. Sekarang makanan sekarang itu banyak zat kimia yang itu bahaya. Hanya bisa dikategorikan halal bagi tubuh dan jangka pendek maupun panjang. Kemudian rasanya lezat, yang disebut makanan halal yang bergizi. Maksudnya dalam makanan bisa juga harus menarik, baik dari segi penampilan maupun cita rasanya. Jadi dari rasanya itu juga enak. Kemudian memenuhi angka kecukupan gizi, jadi harus mencukupi gizi yang kita makan terus, harus ada kadar gizinya. Nah ini nih, dalam suasana makanan yang beraneka ragam ada cara untuk mengenali makanan yang halal dan thayyib. Thayyib itu bergizi, thayyib itu baik. Pertama, perhatikan apakah ada label halal atau tidak. Kalau kita beli di warung, apakah ada label halal atau tidak? Maka harus perhatikan dulu. Baca bahan-bahan yang digunakan, apakah bahan-bahannya baik atau tidak. Kemudian cek pula status izinnya. Ada status izin
miskin. Selain halal, tadi label halal, ada juga status BOM, dan BPOM, ya. Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ada BPOM nomor sekian. Lihat itu berarti kalau ada kata-kata BPOM, berarti makanan ini udah lulus uji verifikasi dari kantor Badan POM pusat, ya. Berarti ini udah halal dan udah bergizi di dalamnya, ya. Kemudian perhatikan tanggal kadaluarsanya tuh. Perhatikan tanggal kadaluarsanya, sudah kadaluarsa belum? Jika belum, berarti ya boleh dimakan. Tapi kalau udah lewat, jangan berani-berani makan. Kenapa? Kalau udah lewat kadaluarsa, berarti udah ada bakteri-bakteri atau penyakit-penyakit. Gitu. Kalau kita makan ya otomatis penyakitnya akan pindah ke kita. Gitu, ya. Kenapa Pak ada kadaluarsanya? Kan tadi contoh roti, itu durasi kekuatan roti itu paling lama paling seminggu lah, ya. Atau 2 minggu lah kurang lebih. Kalau 2 minggu kalau kelamaan lah, 2 minggu kelamaan. Paling lama itu seminggu. Seminggu kalau udah lewat seminggu itu jadi bau. Suka bulukan kan di roti. Nah itu berarti udah kadaluarsa, itu tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena itu mengandung bakteri penyakit. Kalau kita makannya, otomatis penyakitnya pun akan pindah ke kita, ya. Begitu. Nah, ini manfaatnya. Manfaat kita mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi. Pertama, menyehatkan badan. Jelas, kan menyehatkan badan. Kemudian menjadi penyebab amal ibadah diterima oleh Allah. Benar. Contoh, ya. Jadi makanan halal dan minuman halal itu akan menjadi penyebab ibadah diterima. Contoh, orang lagi mabuk, ya, terus sholat. Orang sedang mabuk, orang sedang mabuk sholat, kira-kira diterima enggak? Enggak. Kenapa? Karena sedang mabuk, otaknya tidak sadar, gitu, ya. Otaknya tidak sadar. Dan kalau sedang mabuk sholat, ya tadi bukan pahala yang didapatkan, tapi apa? Murka, siksaan yang nanti akan dituliskan oleh Allah, ya, dituliskan oleh para malaikat, ya. Gitu. Kemudian hidup pun akan menjadi tenang. Contoh, hidup pun akan menjadi tenang. Contoh, kita misalkan ngambil ayam orang lain tetangga, terus kita sembelih, kita makan. Apakah kita akan tenang setelah makannya? Tidak, takut ketahuan, kan? Takut ketahuan nih ayamnya dicopot kurang, gitu kan? Ayamnya diambil sama kita, ayamnya kita dicuri gitu. Terus kita potong, itu pasti udah aman, udah tenang, ya. Hidupnya akan jadi tenang kalau yang punya sendiri, ya. Terhindar dari perbuatan dosa, jelas tadi, ya, akan terhindar. Menjadi golongan orang soleh. Jadi contoh gini, makanan dan minuman yang halal itu berdampak bagi tubuh kita dan berdampak bagi nasib kita. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Minggu depan kita lanjutkan materinya ke dalil tadi, ya, ke dalil, dan minggu depan akan dites hafalannya, ya. Tes hafalannya. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ulangi lagi. Makanya minumannya halal tadi apa? Coba siapa ya? Tes dulu. Dites dulu. Rizky Fauji, mana? Oh, Rizky Fauji, makanan dan minuman halal itu apa tadi? Sesuai dengan syariat Islam. Sesuai syariat Islam, maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya yang sesuai dengan aturan Islam, ya, syariat Islam itu yang sesuai dengan aturan Islam yang diperintahkan agama Islam. Kemudian Sri Wulan, ini Sri Wulan, orang mana Sri Wulan? Oh, enggak.
Sri Wulan, kalau Bapak punya ini nih, punya domba misalkan ya, punya domba, terus tertabrak mobil, mati, terus dagingnya diambil, dimakan atau dibagikan, kira-kira halal atau haram? Hah? Halal. Ada yang lain? Halal sih Pak. Hah? Halal. Halal. Alasannya halal kenapa? Yang Hah? Alasannya halal. yang itu punya sendiri. Punya sendiri, benar punya sendiri. Tapi bukan halal, tapi apa? Haram. Kenapa? Karena tidak disembeli, benar. Karena tidak disembeli, kalau tak walaupun domba kita terus tertabrak mobil atau kendaraan, nah, mati, tidak ada proses penyembelihan ya Mat, ya haram. Kecuali tertabrak, kemudian masih sekarat nih, masih ada napas, buru-buru kita sembeli. Walaupun masih sedikit sekaratnya, mau napasnya masih sedikit, ya kita buru-buru sembeli, baru itu jadi halal. Ngerti ya? Oke, baik. Bapak cukupkan sekian, bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.